jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam ibadah online MDC Purwokerto hari ini. Sebelum kita memulai tatanan ibadah kita, mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita tertuju pada Tuhan agar dapat menyertai ibadah kita pada hari ini. Tema ibadah kita pada hari ini adalah See the Glory of God yang akan disampaikan oleh Ibu Alice Lewis. Dalam penerapannya adalah kita harus siap untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa penyertaannya dahsyat dan ajaib sehingga kemuliaan kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan terus mematuhi protokol kesehatan dalam menanggulangi pandemi ini. Dalam Mazmur 66 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, dalam setiap kesetiaan yang Kau berikan, dalam setiap kasih karunia yang Kau nyatakan atas hidup kami. Sekarang kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, menyanyikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Berkati agar ibadah kami pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bawa setiap kami lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Beri kami hikmat dan beri kami kekuatan lewat firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Ada mujizat ketika kita mengucap syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
mujizat dalam hidup saudara. Mari kita akan memuliakan dan menyembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
menyelamatkan umat-Mu. Engkau sanggup memulihkan umat-Mu. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan umat-Mu. Dan Engkau Allah selalu ada berkat buat seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu. Sekarang kami akan terima firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman, harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali belajar tentang apa yang sementara Tuhan inginkan hidup dalam hidup setiap kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang hari-hari ini sementara kita alami banyak hal dalam hidup kita, tetapi ada satu hal yang terus ingin Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita bulan ini bicara tentang the power of faith. Bagaimana iman itu tetap bertumbuh karena kita memiliki privilege dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas untuk tetap hidup dalam kebenaran dan bahkan mendeklarasikan kebenaran dalam hidup setiap kita. Bahkan setiap kita diberikan kesempatan untuk membuka kapasitas hidup kita lebih besar sehingga Roh Kudus yang Tuhan beri dalam hidup kita terus mengalir penuh dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saya percaya bahwa kita diberikan kemampuan untuk terus hidup dalam kebenaran. Hari ini kita akan belajar tentang see the glory of God. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendukung kita untuk kita belajar hari ini tentang tema itu dari Yohanes 11 ayat 40. Demikian firman Tuhan dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini tema dari satu percakapan penting antara Yesus dengan Marta, saudara Lazarus. Satu topik firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ayat ini khusus kita percakapan antara Yesus dengan Marta, saudara Lazarus, dan Maria. Ketika Yesus datang ke Betania, ke kota mereka, dan mendengar bahwa Lazarus itu sakit, bahkan tidak hanya sekedar sakit, dia sudah meninggal, dan Yesus sudah tahu hal itu. Nah, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang kebesaran mujizat Tuhan, tetapi juga tentang kepercayaan atau iman dan kedekatan hubungan keluarga ini, Marta, Maria, dan Lazarus dengan Yesus. Dan kedekatan itulah yang membawa sampai banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita bisa melihat begini, bahwa dari satu topik pembicaraan dari Yesus dengan Marta dan kemudian juga dengan Maria, bahkan peristiwa kebangkitan Lazarus, ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Yang pertama kita lihat dari sikap Marta. Marta itu memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus telah mati. Di dalam percakapannya dengan Yesus, ia selalu menggunakan logika pengetahuannya dia. Ia menaruh fakta kepada Yesus. Ia memang mengenal Yesus, namun ia tidak bisa merasakan kasih dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan kepadanya. Bahkan dia tidak bisa merasakan kasih dan pengharapan dia terhadap Tuhan. Bahkan Marta tidak bisa merasakan apa yang sementara Yesus rasakan. Dan saya mau katakan bahwa relasi Marta dengan Yesus, kepada Yesus,
adalah relasi yang biasa-biasa saja, relasi yang datar. Dengan mengetahui banyak firman Tuhan, tanpa kita mempercayainya, akan membuat kita punya banyak alasan untuk setiap kondisi yang kita hadapi. Bahkan sulit bagi kita untuk melihat arti kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita lihat Yesus sudah datang ya di kotanya, Yesus sudah datang membawa solusi bagi persoalan mereka, tetapi Marta tidak bisa melihat solusi itu. Dia tidak bisa melihat arti kehadiran Yesus. Kadang kita berpikir bahwa dengan banyak alasan yang masuk logika kita, itu sesuatu yang wajar. Ya. Tapi sebenarnya itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada pribadi Yesus yang luar biasa itu. Berbeda dengan Maria, dalam Yohanes 11 ayat 29 dan 32, bagaimana kita lihat reaksi Maria? Firman Tuhan katakan, dengan mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria begitu bersemangat ketika diberitahu bahwa Yesus memanggilnya. Ketika mendapatkan Yesus, ia jatuh tersungkur. Ia mencurahkan seluruh isi hati dan pengharapannya kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa hanya satu-satunya pribadi yang bisa mendengarkan curhatan hatinya adalah Yesus. Hal itu membuat Yesus terharu dan menangis. Bahkan Maria dan orang-orang yang bersamanya mengundang Yesus untuk melihat Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan terakhir kali kita datang kepadanya dengan iman dan pengharapan yang besar kepada Yesus, sehingga membuat hati Yesus sedih, sehingga membuat Yesus menangis, gak bisa tahan untuk melakukan apa yang kita rindukan. Yang dia rasa begini, bahwa getaran hati kita seirama dengan getaran hatinya, dan dia merasakan secepatnya apa yang dia rindukan itu terjadi, dan itu menjadi kenyataan bagi setiap kita. Kapan terakhir kita bisa lakukan hal itu di hadapan Tuhan? Maria benar-benar percaya dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah yang membuat, yang menyebabkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, dari perikop keseluruhan dari Yohanes 11 ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya bisa sampaikan bagi setiap kita begini, bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Iman itu membuat kita berani melepaskan pengertian kita sendiri dan percaya kepada jalan dan pengertian Kristus. Iman membuat kita belajar untuk tidak punya banyak alasan di hadapan Tuhan. Iman membuat kita melihat cara Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Iman membuat kita berani melepaskan pengetahuan kita, berani melepaskan apa yang menurut kita itu benar, dan menaruh apa yang Tuhan taruh, kebenaran-kebenaran ilahi itu dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus menunda untuk datang ketika Lazarus sakit, menurut Marta itulah penyebab Lazarus mengalami kematian. Kita bisa lihat dari pernyataannya, seandainya Tuhan Yesus datang sebelumnya, seandainya Yesus datang sebelum Lazarus meninggal, pasti saudaraku itu tidak meninggal. Ya. Tetapi sebenarnya kita lihat bahwa menurut Tuhan, penundaan itu dilakukannya supaya semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus melakukan penundaan bukan hanya supaya keluarga itu mengalami mujizat, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari rencana Marta dan Maria. Kalau mungkin bagi Marta dan Maria supaya saudaranya bisa disembuhkan, saudaranya bisa kemudian dibangkitkan. Tapi bagi Tuhan, bahwa apa yang sementara Tuhan kerjakan, penundaan yang Tuhan kerjakan adalah untuk satu
perkara yang besar, yang lebih dari yang sekedar hal-hal kecil yang kita rindukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hari-hari ini kita mengalami penundaan dalam hidup kita, jangan buat argumentasi dengan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah dengan Tuhan, tapi tetap percaya kepadanya. Sekalipun kita belum melihat jalan keluar, sekalipun kita melihat waktunya terlalu lama Tuhan, kok ini nggak pernah selesai masalah saya, kok kondisi ini nggak berubah gitu ya. Jangan pernah punya argumentasi dengan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar bagi setiap kita. Dan yang kedua adalah iman itu tidak statis tetapi dinamis. Amin. Sekalipun kenyataan sudah tidak mungkin berubah dan kondisi yang dialami sangat buruk, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah berharap. Iman itu tidak ada di tempat. Iman itu dinamis, bergerak dan terus bergerak. Mari kita lihat bahwa Lazarus itu sudah mati, sudah dikuburkan selama 4 hari. Apalagi yang bisa dilakukan? Seakan-akan pengharapan itu juga mati dengan matinya Lazarus. Tapi mari lihat sikapnya Maria. Maria bangkit ketika dia dengar Yesus hadir. Yesus datang ke kotanya dan dia tahu ada pengharapan di balik setiap penderitaan yang mereka alami. Ada pengharapan di balik kedukacitaan yang mereka alami. Maria bangkit dengan semangat menemui dengan Yesus. Tapi dia tidak hanya sampai menemui. Di depan Yesus dia tersungkur di hadapannya dan mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Apa yang disampaikan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata Maria menyampaikan sama seperti yang disampaikan oleh Marta kepada Tuhan. Dia juga menyatakan bahwa seandainya Tuhan ada, pasti saudaraku itu tidak mati. Tapi mengapa membuat hati Yesus sedih? Ya, firman Tuhan katakan bahwa hati ketika Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menyampaikan isi hatinya, hati Yesus itu masyhur, dikatakan dia sedih, hatinya sedih. Kenapa? Karena pernyataan Maria berbeda dengan pernyataan Marta. Ya, Yesus bisa merasakan kepedihan di dalam hati Maria. Yesus bisa merasakan kasih Maria kepada saudaranya. Bahkan Yesus bisa merasakan iman Maria percaya sungguh-sungguh kepadanya, kepada Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang sanggup menghidupkan, yang memberikan kehidupan bagi saudaranya. Iman itulah yang menggetarkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan merasa gini, harus dilakukan hari ini. Aku pasti lakukan. Aku mau melakukan itu. Buat Maria, ya. Maria mengejar Tuhan dengan rasa hormat yang dalam akan pribadi yang mengasihinya. Dia percaya Tuhan Yesus pasti buat mujizat. Dia percaya bahwa pengharapannya yang melampaui akal manusia itu gak akan sia-sia. Kenapa? Karena dia tahu pengharapan dia selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Iman yang dinamis adalah kita sementara mengejar apa yang selaras dengan yang Tuhan mau. Bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Pada waktu kita mau, kita hanya diam dan kemudian kita rasa, oh kita butuh pertolongan Tuhan, dan terus seperti itu menantikan terus tanpa melakukan sesuatu. Tapi waktu kita berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, kita mengejar Tuhan, terus mengejar Tuhan, terus mengejar Tuhan, sampai kita ada dalam kaki Tuhan, dan sampai apapun yang kita rasakan sama seperti yang Yesus rasakan. Dan waktu yang Yesus rasakan, saya percaya mujizat itu sebentar lagi terjadi dalam hidup setiap kita. Di zaman sekarang, kita mengerti bahwa pekerjaan Roh Kudus lah yang mendiami hidup kita yang luar biasa. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengejarnya, mengejar Tuhan sekalipun situasi sulit. Kita tetap percaya seberapa besar kapasitas hati kita terbuka terhadap kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk bergerak sesuai dengan kehendaknya. Kadang apa yang kita ucapkan kita nggak ngerti, tapi Allah yang adalah Roh itu mengerti jeritan hati kita, dan akhirnya kita alami kemerdekaan.
Dan endingnya, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan hadir, pasti ada mujizat. Pasti ada kemuliaan lepas kemuliaan yang kita alami. Dan yang ketiga, kasih menjadi dasar iman kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari awal perikop ini kalau Bapak Ibu baca bagaimana Yesus itu ternyata mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Sampai ketika hatinya sedih, kenapa sampai dia bisa nangis? Karena dia melihat situasi kematian yang membawa duka cita yang besar bagi orang-orang yang dikasihi. Kasih Tuhanlah yang membuat dia mau menyatakan kemuliaannya di antara orang-orang yang mengasihinya. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk datang ke kota itu, untuk menemui orang-orang yang dia kasihi dan melakukan mujizat, supaya semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kasih Tuhanlah yang menggerakkannya untuk melakukan mujizat dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa karena kita orang baik, karena kita orang saleh, kita layak terima mujizat. Karena kita orang hebat, kita punya pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan, kita bergaul baik dengan Tuhan, maka kita layak terima atau alami mujizat. Saya mau bilang kuncinya hanya satu. Hanya karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Hanya karena kasih Tuhan. Dia begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Karena ketika kita merasakan kasihnya yang besar, itulah yang akan membuat kita mempercayainya dalam segala situasi hidup kita. Semakin besar kita merasakan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita, semakin besar kita punya rasa percaya akan Dia. Amin. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang ada dalam banyak tekanan. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan mengalami banyak tekanan. Tapi setiap kita yang mengalami kasih Tuhan, yang mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah penuh dengan kasih yang luar biasa, tidak hanya sekedar datang dan memberikan mujizat. Dia sudah memberikan mujizat yang terbesar dalam hidup kita, dalam memberikan dirinya bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan Dia sudah mati bagi kita. Firman Tuhan katakan, Dialah yang hadir dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita dalam mati di kayu salib. Bukan sesuatu tindakan yang biasa. Dia bahkan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Jadi apa sih yang bisa kita banggakan hari ini selain kasih Tuhan? Kalau kita mengerti dan mengalami kasih Tuhan yang besar itu, maka kita rela mengejarnya Dia, mengejar Tuhan, mengejar Tuhan. Apapun yang kita alami, kita kejar Tuhan yang lebih utama, ya. Dan yang keempat, di balik setiap peristiwa, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya. Tujuan Tuhan yang utama dalam cerita ini, bagi setiap kita orang percaya kepadanya adalah supaya kita melihat dan mengalami kemuliaan-Nya. Bagaimana Marta dan Maria hanya rindu supaya saudaranya sembuh, hanya rindu supaya saudaranya bisa dibangkitkan. Tapi Tuhan buat lebih dari itu. Tidak hanya Marta dan Maria boleh melihat kemuliaan Tuhan, tapi seisi negeri itu, seisi kota itu boleh melihat betapa hati Tuhan yang besar mengasihi saudara-saudara itu. Betapa hati Tuhan mengasihi Lazarus. Dan bagaimana Tuhan boleh membuktikan bagi semua mereka, kalau aku mengasihi engkau, engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami kemuliaan. Dan Tuhan selalu mau menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup setiap kita. Tidak selamanya kita ada dalam masa sulit, duka cita, bahkan ketidakmungkinan, kemustahilan, ya. Tapi Yesus, Dia Tuhan yang selalu mau hadir di saat yang tepat, di momen yang tepat, dan menyatakan kemuliaan-Nya supaya semua orang percaya kepadanya. Ending dari apa yang sementara Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Mari bangun iman percaya kita kepadanya. Tidak ada rencananya yang buruk dalam hidup kita. Tidak ada rencana kecelakaan.
tapi Dia selalu ada, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan kita kepada Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat kita menikmati anugerah-Nya. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai penutup, firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Firman Tuhan yang sama Yesus katakan bagi setiap kita hari ini. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia, setiap kita akan hidup walaupun kita sudah mati, firman Tuhan katakan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun engkau hari ini, apapun kondisi imanmu hari ini, apapun kondisi fakta yang kamu alami hari-hari ini, apapun masalahmu hari ini, jadikan Yesus kebangkitan dan hidup dalam hidupmu. Mari percaya kepada Dia. Dia yang bisa membangkitkan orang yang mati. Dia juga bisa membangkitkan impian-impianmu yang sudah mati. Hari ini apa yang kau rindukan dalam hidupmu? Apa yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan? Mari tersungkur di hadapan Tuhan. Kejar Dia. Percaya bahwa kebangkitan dan hidup hanya ada dalam Kristus Yesus. Apapun yang sudah hidupmu hari ini, apapun yang sudah hancur, masa depanmu yang kelihatannya mungkin sudah hancur, hari ini mari percaya, bangun iman kembali kepada Dia. Kejar Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya kepadamu. Aku percaya, aku panggil namamu. Aku percaya kepada Engkau. Ya. Dan ayat yang ke-40 dikatakan bahwa jawab Yesus, bukankah sudah kau katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan yang sama bagi setiap kita. Jikalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Jikalau Bapak Ibu dan saya hari ini membangkitkan iman dan terus mau percaya kepada Tuhan, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dari hari ke hari, bahkan setiap hari hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang yang melihat hidup kita boleh memuliakan Tuhan, bahkan mereka mengalami kemuliaan Tuhan karena mereka percaya kepada Yesus, Sang Pemberi hidup itu yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Hari ini yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita, mari lewat kehidupan kita, kita bawa kemuliaan Tuhan bagi orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan seperti yang kita alami tiap-tiap hari. Terpujilah nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini. Kami percaya bahwa kondisi hari-hari ini tidak mudah bagi setiap kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kami kebangkitan. Tidak hanya sekedar Engkau memberikan kami hidup, tapi lebih dari hidup, Engkau juga memberikan kami kebangkitan dari apa yang sudah mungkin mati selama ini dari hidup kami. Mungkin mimpi-mimpi kami, mungkin persoalan-persoalan yang sudah semakin buruk dalam hidup kami. Tapi kami mau bangun iman kami mau percaya pada Engkau Tuhan. Seperti Maria, percaya kepada Bapa yang sudah memberikan hidupnya, pada pribadi yang begitu mengasihi. Hari ini kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Engkau yang mengasihi kami. Hari ini kami bangun iman kami kepada Engkau. Dan biarlah lewat iman kami kepadamu, kami akan melihat kemuliaan Tuhan penuh dalam hidup setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Satu kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, saya meyakini semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, juga melalui puji-pujian yang disampaikan. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya di balik semua yang saudara hadapi hari-hari ini. Karena itu tetap percaya, waktu kita mau terbuka, membiarkan Tuhan bekerja lewat berbagai situasi, maka kita akan melihat kemuliaannya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita terima berkatnya. Kiranya dilepaskannya kita dari jerat si jahat dan dari perangkap dunia ini, diluruskannya segala jalan kita, diberikannya bagi setiap kita kekuatannya yang baru, sukacitanya yang baru, dan pengharapannya yang baru. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menerima berkat boleh berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Belum pernah ada kasih di